Selamat kembali saudara. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Biar bumi akan bergoncang. Kemarin Bandung, Kabupaten Bandung, goncang lagi 3 skala Richter. Sebelumnya Jakarta juga, Tangerang juga, Banten semua. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia akan tetap memelihara umatnya dan tetap menolong umatnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Jangan pernah ukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki itu sementara. Tapi pagi hari ini saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu tidak pernah akan berakhir dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 15 di pesan gembala. Kemarin pagi doa fajar saya dapatkan ini dan Tuhan ungkapkan ini buat kita semua. Bahwa Anda dan saya waktu bersekutu dengan Tuhan seperti ini. Waktu Anda bersekutu di FA, Anda bersekutu di mesbah keluarga masing-masing. Waktu Anda berdoa mencari wajah Tuhan, bersekutu koinonia, maka Tuhan menjamin ibadahmu itu punya kuasa. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang. Tapi saya percaya jeripaya kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Semua ulangi, dalam persekutuan dengan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita ulangi 2 kali. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu Anda bersekutu menyembah Tuhan, sebetulnya Anda sedang koinonia. Semua katakan koinonia. Koinonia artinya kita beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah mereka. Artinya His presence, kehadirannya hadir waktu kita bersekutu bersama-sama. Bukan sekedar sebuah liturgi seperti agama-agama yang lain. Tapi kekristenan artinya hidup bersekutu dengan sesama, koinonia. Bersekutu dengan Tuhan. Kasih Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Waktu kita mulai bersekutu seperti ini, bukan karena kita orang Kristen saja. Tapi ada sebuah kuasa ibadah. Yang percaya katakan amin. Karena Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Kenapa kita harus terus bersekutu? Alkitab berkata, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Karena kamu tahu, ibadah itu koinonia seperti ini. Ada kuasa hadirat Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, pandemi ini mengubah semua sistem. Betul. Bahkan kalau Anda lihat sekarang, Facebook sudah mengeluarkan sebuah virtual namanya Metaverse. Siapa pendiri Facebook? Siapa pemiliknya? Apa? Samuel Kusuma? Bukan. Metaverse ini saudara
Orang nanti tidak lagi perlu bersentuhan. Orang akan dibuat di dalam rumah saja. Dia bisa membeli rumah di dunia maya. Dia bisa berbisnis di dunia maya. Bahkan kemarin teman-teman di grup ngomong begini, wah itu metaverse dibuat oleh lembaga itu sekarang sudah banyak sekali. Yang beli rumah, tanah, bangun, semua. Pokoknya aktivitas, bahkan ibu-ibu tidak perlu pergi ke mall. Nanti di dunia maya kayak game itu ada mallnya. Mau beli Chanel, Gucci, Gentong, toples bisa saudara-saudara. Tapi itu di dunia maya. Orang mulai dibuat tidak lagi bisa bersekutu. Orang dibuat egois. Orang dibuat merasa tidak perlu orang lain. Anda tahu satu kapling tanah di metaverse itu jutaan dolar, saudara. Dan Anda tahu itu, maaf saya mau katakan, itu kerja ke depan cara antikris seperti itu. Dia akan mengendalikan manusia dengan teknologi. Kemarin saya dapat sebuah video orang yang paralyzed, yang lumpuh akan bisa main game. Bahkan manusia nanti akan bisa main, tidak perlu bawa handphone, bisa menyetel televisi, nyetel AC apa tanpa harus menyentuh atau pakai remote. Dipasang yaitu sebuah alat seperti microchip di otak orang itu. Dan udah dicoba dan berhasil di monyet, saudara-saudara. Bayangkan Yaki. Ngana tahu Yaki, saudara-saudara. Monyet itu saudara-saudara dipasang itu, monyetnya itu saya lihat videonya kaget. Monyet bisa main game pingpong. Ngeri saudara-saudara. Saya mau katakan ini teknologi akan berubah dengan cepat. Kenapa kita tidak sadar hari-hari ini? Tuhan mau mengatakan bahwa dalam bersekutu dengan Tuhan ini penting. Karena Anda dan saya jangan anggap remeh ibadah. Memang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Saya percaya pandemi ini kita akan keluar tahun 2022 menjadi endemi. Dan kita semua sehat, semua diberkati Tuhan. Semua keluar jadi pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah. Apa itu sebetulnya fenomena ini? Adalah cara orang tidak lagi perlu sesama. Tidak perlu lagi bersekutu dengan sama, tidak perlu Tuhan. Berapa banyak orang mengandalkan ibadah online, saudara. Tidak salah ibadah online kalau memang gereja tidak bisa dipakai karena situasi kondisi. Tapi kalau Anda bisa beribadah, jangan sampai Anda lepaskan. Karena saya percaya saudara-saudara, waktu Anda bersekutu koinonia dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Ada Tuhan yang hadir, ada kemuliaan Allah yang hadir. Kita makhluk sosial, kita perlu bersekutu bersama. Karena waktu kita bersekutu bersama, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan kami ada grup bersama beberapa hamba Tuhan yang lain masuk Gilbert yang ngomong begini, kalau gitu kita beli kapling aja di metaverse. Saya ngomong, kalau kau beli kapling di metaverse, berarti kau ikut nyumbang kawan. Oh, tidak jadi kawan, katanya saudara. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini semua teknologi sudah memperhamba manusia. Manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bukan kita dikendalikan teknologi, tapi kita mengendalikan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sebetulnya saya mengajak saudara paham ini. Sadar ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Koinonia. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Ini lihat sudah dinubuatkan. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin apa? Semakin apa? Giat
jadi koinonia, beribadah, bersekutu harus makin giat. Kata Alkitab, melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang semakin mendekat. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, koinonia, melayani Tuhan sungguh-sungguh, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Kata jeripaya tidak pernah sia-sia, tadi sudah saya jelaskan. Ada kata guarantee, ada kata guarantee, semua katakan garansi. 1, 2, 3, garansi, jaminan. Di waktu Anda beribadah ada 3 jaminan Tuhan. Waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda bukan jaminan Tuhan. Yang pertama, kata jaminan artinya jaminanmu, garansimu bukan setahun 2 tahun, tapi jaminan waktu beribadah adalah jaminan yang kekal, yang tetap, yang selamanya. Jadi waktu Anda beribadah bersekutu, engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh, jaminanmu pasti tetap kekal selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Anda beli televisi, ada jaminan 2 tahun. Anda beli kulkas, ada jaminan 5 tahun. Tidak ada jaminan seumur hidup. Artinya selama 2 tahun, selama 5 tahun, Anda memiliki garansi. Kartu garansinya jangan dibuang. Karena banyak orang beli televisi, kotaknya dibuang, kartunya pun dibuang, saudara. Itu kumpulin kartunya. Dan kartu garansi itu artinya apa? Kalau ada masalah dengan televisi itu, selama 2 tahun masa garansi Anda bisa dapat jaminan. Juga dengan kulkas, AC, ada yang 5 tahun. Toko pabrik menjamin itu. Tahukah saudara? Waktu Anda koinonia dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kau dan saya dapat jaminan. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi kau dapat jaminan selama-lamanya. Jaminan kekal. Siapa percaya kita punya jaminan kekal? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Kata garansi, jaminan itu ada di dalam kebenaran ini. Kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 14. Semua katakan jaminan saya tetap. 1, 2, 3. Jaminan saya tetap. Katakan jaminan saya pasti adalah Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 11, ayat 14. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan pasti kita. Bagian kita sampai kita apa? Menerima seluruhnya. Yaitu penebusan. Ini diberikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Jumat Sabtu kemarin saya sudah mulai mengajar program S3 pakai webinar. Program S3 ada 16 orang. Ada gembala-gembala di Jakarta, ada gembala-gembala di Papua, ada gembala-gembala pendeta-pendeta yang berkuliah program ini. Dan saya mengajar mereka. Waktu saya mengajar mereka, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Saya mengajar apologetika teologi Kristen. Ya, hampir berjam-jam di depan kamera. Tapi saya saksi cerita ngomong begini Bapak Ibu sekalian. Bahwa saya baru divonis karena kondisi saya divonis PSA saya 50,8. Tapi Tuhan buat mujizat karena Tuhan baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan membuat mujizat kesembuhan. Sehingga turun dari 50 menjadi 10, sekian. 10, sekian menjadi 7, 7 menjadi 6. Dan terakhir saya percaya sudah 11 hari ini saya tidak minum obat sama sekali. Saya percaya saya sudah sehat. Saya sudah pulih. Dan Tuhan oleh pilih sudah menyembuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi yang luar biasa saudara, waktu saya bersaksi itu. Ada seorang pendeta, pastor di Jakarta. Dia mengalami pergumulan hampir 3 bulan ini. Kenapa? Karena dia juga kerja di sebuah perusahaan. Dia wajib check up. Salah satu check up itu PSA.
umurnya 45-an. Jadi lebih tua saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi, dia ngomong, waduh pastor terima kasih. Setelah kuliah Jumat malam dia kirim data PSA-nya. Dia ngomong, semua baik Pak Samuel. Tapi waktu Bapak Samuel saksi, saya dibebaskan, saya dikuatkan. Saya tanya kenapa? Saya ini 3 bulan ini bergumul PSA saya 5 Pak. Saya stres berat, gak turun-turun Pak. 5,0, 5,1, 5,3, 5,5, turun lagi 5 katanya saudara-saudara. Saya harusnya PSA saya 3 Pak. Wah saya stres berat Pak. Saya gak bisa tidur Pak. Waktu saya dengar Bapak sampai 50 lebih Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus yang sama akan menyembuhkan saya. Tolong pastor doakan saya. Saya doakan dia. Besok Senin dia akan ke lab. Yang saya percaya hasilnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ibrani 7 ayat 22. Yesus Tuhan adalah jaminan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kau alami, bagaimanapun yang terjadi dalam hidupmu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda punya jaminan pasti Yesus. Kalau kau punya jaminan pasti Roh Kudus. Apa yang kau perlu khawatirkan? Apa yang perlu kau takutkan? Pagi ini, mari kita ambil bagian terus bersekutu dengan Tuhan. Cari Tuhan hari-hari ini. Layani Tuhan sungguh-sungguh, cintai Yesus sungguh-sungguh. Maka saya percaya engkau dapat jaminan pasti bahwa engkau Yesuslah Roh Kudus jaminan kita. Kalau Dia yang punya langit dan bumi jaminan kita, maka hidupmu yang kedua akan mengalami overflow, tidak pernah kekurangan. Hidupmu akan berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Waktu Yesus memberikan kita kelimpahan. Karena Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Semua katakan sama-sama. 1, 2, 3. Supaya apa? Mempunyainya. Dalam apa? Segala kelimpahan. Mungkin ada bertanya, Pak, kenapa saya harus mengalami titik terendah dalam hidup saya? Kayaknya semua pintu tertutup. Katanya Tuhan berjamin hidup kita. Bahwa Dia menjamin, Dia datang memberi hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Arti kelimpahan itu begini, saudara. Tuhan itu menjamin Anda bukan cuma cukup. Percayalah waktu engkau masuk titik terendah dalam hidupmu. Tuhan itu di dalam saudara. Roh Kudus menyertai saudara. Titik terendah akan menjadi titik lompatan pengangkatan Tuhan. Tuhan akan berkata engkau tidak akan pernah turun. Tapi engkau akan naik dan terus naik. Dan engkau jadi kepala. Saya percaya titik terendah akan membuat engkau boom. Diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, artinya persekutuanmu dengan Tuhan jerih payah tidak pernah sia-sia. Yang pertama apa? Jaminan pasti. Yesus dan Roh Kudus jaminan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua overflow. More than enough. Lebih dari cukup. Artinya waktu kau perlu, gak usah khawatir, saudara. Kerjakan apa yang kau miliki. Kerjakan apa yang bagi bagian saudara. Musa waktu menghadapi persoalan, bangsa Israel mendapati air itu, sumur itu, jutaan orang butuh air di padang gurun akan mati. Kekeringan. Airnya pahit. Musa berseru sama Tuhan. Bukan cuma Musa terancam akan mati karena tidak dapat air. Tapi airnya pahit. Nama daerah itu Mara. Dan
Jutaan orang bersama dia berkata, Musa, tidak ada kuburan kah? Di Mesir kau bawa kita jauh-jauh, air aja nggak ada. Kadang-kadang suami udah kerja seharian, pulang hari itu tidak itu yang diharapkan. Kadang di rumah, papa belanjaan habis, beras habis, susu anak-anak habis. Gimana papa? Papanya bingung. Pulang udah capek. Tidak seperti yang diharapkan. Tuhan ngomong sama Musa. Apa yang Tuhan bicara sama Musa? Musa, apa yang ada padamu? Sebuah kayu tongkat Tuhan. Janda, hamba, nabi yang takut akan Tuhan, yang ketemu Elisa dan kedapatan dia sedang ditagih penagih hutang dan anaknya mau diambil oleh penagih hutang karena mereka tidak bisa lagi mengalami apapun. Elisa tanya, apa yang ada padamu? Semua nggak ada apa-apa, tapi cuma ada sedikit buli-buli berisi minyak. Tuhan tanya sama Musa, apa di tanganmu? Sebuah kayu tongkat. Tuhan ngomong gini, bukankah tongkat itu yang kau angkat? Laut merah terbelah dan bangsa Israel dan engkau selamat. Tongkat yang sama sekarang angkatlah dan taruhlah ke atas tempat itu air itu. Satu peristiwa lagi, gunung batu, mereka kehabisan air. Apa yang ada padamu? Tongkat. Tuhan ngomong, berkatalah. Musa udah gemes. Seringkali Tuhan cuma tanya, seringkali kita minta tolong sana, minta tolong sini, minta pertolongan manusia sana, minta tolong pertolongan sana. Tuhan mau ngomong, apa yang ada di tanganmu? Sebuah tongkatkah? Sebuah puli-puli berisi minyak? Tuhan sanggup memakai tongkat itu menjadi tongkat pembuat mujizat. Tuhan sanggup memakai puli-puli sedikit minyak itu, dan minyak itu waktu dituangkan kepada semua bejana-bejana yang dikumpulkan, minyak itu terjadi mujizat. 5 roti 2 ikan di tangan anak itu, di tangan Yesus terjadi memberi makan 5.000 orang. Pagi ini pesan Tuhan, saudara dapat jaminan pasti, tapi saudara akan mendapat hidup dan hidup dalam kelimpahan. Artinya Anda dan saya pasti akan diberkati berkelimpahan. Anda tidak akan pernah kekurangan. Anda tidak akan meminta-minta. Anda akan mendapat jaminan pasti. Hidupmu dijamin oleh Tuhan kalau engkau belajar mensyukuri apa yang ada dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memberkati semua tangan saudara. Buka tangan saudara. Semua yang dipegang tangan saya dibuat Tuhan berhasil, beruntung, diberkati, berkelimpahan. Saya tidak akan berhutang, tapi saya memberi pinjaman bagi banyak orang. Semua hutang saya akan bisa saya lunasi, karena Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan tidak ngomong gini sama Musa, ambil tongkatnya Harun, ambil tongkatnya Hur, Yosua. Terjemahan aslinya, saya netes air mata Tuhan. Apa yang di tanganmu? Apa yang di tanganmu? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, waktu engkau koinonia, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Yang pertama, jaminanmu pasti Yesus dan Roh Kudus. Yang kedua, engkau berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, Tuhan menjamin saudara akan dapat heritage, akan dapat warisan.
Mungkin karena engkau ikut Yesus. Karena engkau cinta Tuhan. Warisanmu dari keluarga dicoret. Jangan kecil hati. Kau dan saya punya warisan surgawi. Warisanmu. Maaf. Jangan ribut kakak adik saudara tentang warisan. Maaf. Saya tiba-tiba dihubungi sekian 10 tahun lalu sama seorang notaris di Nganjuk, Jawa Timur. Pak Samuel Kusuma ya? Iya Pak. Dari mana? Saya notaris Nganjuk Pak. Oh kenapa? Kongcomu buat wasiat setelah Makco meninggal. Oh Makco meninggal, wasiatnya dibuka. Semua warisan dibagi. Oh ya? Pak Samuel Kusuma sebagai cucu buyut pertama. Jadi sudah cucu buyut, tidak buyutan. Oh ya, dapat jatah Pak. Oh jatah apa? Gamelan sama 2 kerbau. Saya bingung saudara. Pak Manu saya dapat gamelan. Lah masa saya datangkan ke Balikpapan, saya suruh Lewi main gamelan. Kayak ketoprak humor saudara ya. Saya ngomong gini, 2 kerbau. Saya pikir saya dapat kerbau untuk apa? Masa saya suruh bajak di belakang? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini sama saya. Beritahu dia, ada keluarga yang lain yang lebih membutuhkan. Ngomong, kasih bagianmu sama keluarga yang lain yang lebih membutuhkan. Notaris itu saya ngomong, maaf Pak, Roh Kudus kasih tahu saya nggak perlu terima warisan itu. Saya mau kembalikan semua. Ada keluarga-keluarga yang lain yang lebih membutuhkan di sana. Tolong dibagi ke mereka. Notaris itu ngomong gini, "Loh Bapak Kristen?" "Iya." "Oh kerja Bapak apa?" "Saya hamba Tuhan Pak, saya pendeta." "Iya Pak, banyak orang kalau warisan dikasih sedikit malah minta lebih banyak. Ini baru ketemu orang warisannya dikasih orang lain. Padahal kebunnya mahal loh Pak. Kebu ini kebu langka." Wih, kaget juga saya, kaget ngomong saudara-saudara. Hampir saya batalin saudara-saudara. Kerbau ini Pak, kalau dijual minimal 100 juta. 200 juta. Waduh, terlambat saudara. Kenapa Pak? Gini cerita. Oh ya, saya kasih jawab sama mereka. Saya diingatkan Tuhan. Orang kalau terima warisan itu, bukan cuma terima warisan berkat tuh. Kutuknya PN. Kutuknya itu ikut saudara. Makanya jangan punya warisan apapun. Terimalah warisan surgawi. Warisan dari Tuhan Yesus. Itu warisan hidup yang kekal. Warisan kebahagiaan. Warisan kesembuhan. Warisan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah. Terus saya ngomong sama istri saya, "Ma." Gitu. Dia ngomong gini, "Betul. Jangan diambil. Kembalikan, ambil." Bahasa Jawanya saya ngomong, "PPN." Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahwa kalau orang mengasihi Tuhan, orang mengandalkan Tuhan, warisanmu adalah warisan surgawi. Mari pelayan Tuhan jemaat Bethany Bible of God. Jangan ada yang ribut soal warisan. Kalau keluargamu perlu, kasih. Gak ada yang amin saudara. Pak Yudi Yosal cerita, di Makassar ada 6 orang kakak beradik ribut di rumah makan. Cuma gara-gara ribut warisan. Tanah 2 kali 5. Itu kalau 6 orang suami istri punya anak, katanya tidak bisa dipakai kubur tidur. Berdiri semua saudara. Buat apa kita ribut begitu-begitu? Saya percaya orang benar itu dipelihara oleh Tuhan.
orang benar itu. Mazmur 37 ayat 25, 26, 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27. Jauhilah yang apa? Jahat. Lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yesaya 61 ayat 7. Kalau selama ini kau mendapat malu, mungkin kau kehilangan warisanmu karena ikut Yesus, Tuhan menjamin Yesaya 61 ayat 7 sebagai ganti bahwa kamu akan mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah ini bagianmu. Wow, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat, double porsi di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau lebih banyak lagi koinonia? Jangan anggap Anda melayani Tuhan sia-sia. Kau melayani, kau bekerja untuk Tuhan, kau koinonia, tidak pernah sia-sia. Saya percaya semua mendapat warisan. Semua mendapat jaminan pasti. Semua dapat kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Apa artinya koinonia itu? 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A. Kita baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudara kekasih, berdirilah apa? Teguh. Dan apa? Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Buktinya bahwa engkau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, koinonia kau jalankan. Kau dapat jaminan pasti, garansi pasti. Kau dapat kelimpahan overflow. Kau dapat warisan heritage 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau engkau berdiri teguh. Semua katakan berdiri teguh. Apa arti berdiri teguh? Kita baca Kolose 2. Ayat 7, 8. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 7, 8. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Berikutnya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, atau menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat yang ke-9, 2, 3. Sebab dialah berdiam secara jasmania, segala apa? Kepenuhan Allah. Ayat 10. Dan kamu akan dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya berdiri teguh, saudara harus punya akar yang kuat kepada Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Berakar pada Kristus, bertumbuh pada Kristus. Dan kau akan melihat kemuliaan Kristus. Semua katakan berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Kalau Anda sudah berdiri teguh, berakar pada Kristus, tidak mau terpengaruh apapun, terus sama Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Maka Tuhan berkata, kau akan dapat kepenuhan Allah. Siapa yang mau dapat kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah artinya, hidupmu bukan kau lagi, tapi hidupmu adalah Kristus yang hidup. Artinya tanganmu di tangan Kristus, perkataanmu di perkataan Kristus,
Langkahmu menjadi langkah Kristus. Dan Tuhan menjamin hidup kita. Dan Dia berkata, karena itu berdirilah teguh. Yang kedua apa? Jangan apa? Goyah. Saya pikir begini, kenapa Tuhan udah ngomong berdiri teguh, jangan goyah. Ternyata Yosua 1 ayat 7 ngomong begini. Yosua 1 ayat 7 kebenarannya seperti ini. Inilah jangan goyah. 1, 2, 3. Hanya, semua baca sama-sama, kuatkan dan apa? Teguhkan hatimu apa? Dengan sungguh-sungguh. Jadi orang itu harus firm. Berdiri teguh, tidak boleh goyah, tidak terpengaruh apapun. Orientasinya alignment, ikut Yesus benar. Melayani Tuhan benar. Hidupnya sungguh-sungguh benar. Dan 1, 2, 3. Bertindaklah apa? Hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada hambaku Musa. Ini. Jangan goyah itu ini. 2, 3. Janganlah menyimpang apa? Ke kanan atau ke kiri. Lurus saja. Gak ada yang amin. Percaya saja. Cintai Tuhan saja. Ikutlah Yesus ada. Maka semua baca. Supaya akibatnya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Tepuk tangan yang paling meriah. Corakkan haleluya. Haleluya. Ayat 8. Yosua 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau, diulangi lagi, bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala instruksi dalamnya. Supaya dengan demikian, cuma beruntung, tapi apa? Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Berdiri teguh. Yang kedua apa? Jangan goyah. Tidak boleh nyimpang ke kanan ke kiri. Lurus saja. Dan yang ketiga apa? Giatlah selalu. Dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Siapa yang mau hari-hari ke depan ini, engkau mau makin giat melayani Tuhan. Engkau mau makin giat mengasihi Tuhan. Karena saya mau katakan, engkau akan mendapat bagian yang Tuhan telah sediakan. Warisan surgawi, warisan 2 kali ganda akan Dia curahkan. Lihat saudara-saudara, siapkan dirimu. Berkat-berkat bangsa-bangsa, berkat-berkat dari seberang laut akan datang, akan pindah, akan diberkati hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih contoh. Kemarin saya kasih contoh janda Nabi. Tapi saya mau kasih contoh seorang hamba Tuhan yang namanya Elia. 1 Raja-Raja 17. Bagaimana Elia? Kalau Anda baca pasal sebelumnya. Baru saja mengalahkan para nabi, 50 nabi Baal. Dan dia bisa mendatangkan api dari surga. Tapi setelah itu dia dikejar-kejar Isabel untuk dibunuh. Dan Tuhan ngomong begini, temui Isabel dan Ahab. Karena mereka tidak mau bertobat. Maka negeri yang dia pimpin akan mendapat tulah. Langit akan jadi tembaga. Tanah akan jadi besi. Tidak akan turun hujan 3,5 tahun lamanya. Anda tahu? Baru ngomong seperti itu. Betul-betul. Anda pikir Elia yang dapat pesan Tuhan dan menyampaikan pesan itu gak ngalami krisis? Gak ngalami kekeringan? Dia pun mengalami
masa krisis. Tapi kalau Tuhan jaminan kita, berdiri teguh, tidak goyah, giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita, persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan melakukan kelimpahan dan Tuhan jaminan kita. Coba baca 1 Raja-Raja 17. Apa yang terjadi mulai ayat pertama? Wow. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau menerima yang terbaik dari Tuhan? Siapa yang mau, lambaikan tangan saudara. Ayat pertama. 1, 2, 3. Coba baca sama-sama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Allah. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berdiamlah di timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, ini penting. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan apa? Diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang percaya waktu engkau berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Tuhanlah jaminan kita dan ia akan memberikan kita kelimpahan. Engkau tidak akan mengalami masa sukar, tapi justru di tengah kesukaran Tuhan akan melakukan warisan pemeliharaan secara ajaib. Elia dipelihara Tuhan, saudara akan dipelihara Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Ajaib. Sungai Kerit adalah satu-satunya sungai zaman itu yang mata airnya tidak kering sama sekali. Tuhan tahu, pergi ke sungai Kerit. Padahal bukan ke sungai Yordan. Kerit dan Jordan dekat. Tapi Jordan itu sungai besar, tapi tidak ada mata air. Tapi sungai Kerit ada sumber mata air. Artinya kalau Anda mentaati Tuhan, percayalah 2022 engkau dan saya akan mendapatkan kebaikan Tuhan, akan mengalami kebaikan Tuhan, akan melihat goodness of God. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Maju ayat 7 ya, ini dahsyat. Elia loh, Nabi Tuhan, harus membayar harga. Saya percaya waktu kita ikut Tuhan, Tuhan jaminan kita. Ayat 7 dari 1 Raja-Raja 17. Kita baca sama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Mata airnya pun kering. Tapi Tuhan jaminan kita. Tuhan tidak mau Elia, maka Elia mati karena dehidrasi, kehabisan air, bengek, nggak ada. Ayat 8 Tuhan ngomong begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi kemana? Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana. Waktu dengar Sarfat, itu Elia semangatnya. Karena Sarfat dia udah dapat gambaran dan dapat kabar. Coba lihat di sungai Kerit bukan cuma air, tapi gagak catering datang. Kasih daging, kasih roti lewat burung gagak. Tahu saudara, burung gagak itu burung yang paling rakus dan tidak mungkin memelihara. Jangan kaget. Kalau Tuhan sudah membuka berkat, kalau Tuhan sudah membuka pintu,
Tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tidak ada dapat yang menghalanginya. Tuhan sanggup mengirim burung gagak memberkati hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Anda tahu apa yang terjadi? Sungai Kerit selesai. Dia ngomong ke Sarfat. Wih, dia senang karena dia dengar berita. Sarfat tempat yang tidak kekurangan apa-apa. Tapi waktu datang firman Tuhan bagian B ayat 10. Tuhan ngomong gini. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah apa? Sidon. Dan diamlah di sana. Semua baca dengan keras. Ketahuilah, aku telah apa? Memerintahkan seorang jenderal untuk memberi engkau makan. Apa? Hah? Enggak salah. Bukan jenderal. Bukan bupati. Bukan gubernur. Tapi siapa? Untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana. Semua baca dengan keras. Seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu katanya. Cobalah ambillah bagiku air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam puli-puli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami makannya maka kami akan apa? Mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Jangan takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu. Dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Next. Allah Israel. Semua baca dengan keras. Tepung dalam teman itu tidak akan habis. Dan minyak dalam puli-puli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu. Dan berbuat. Sedikatakan Elia. Maka perempuan itu. Dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Semua bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama kita baca. 2, 3. Tepung apa? Dalam tempayan tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik itu jatuh sakit. Sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga kau mengingatkan kesalahanku untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru pada Tuhan, katanya, ya Allah, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini akan janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22. Tuhan mendengar permintaan Elia itu.
dan nyawa anak itu pulang dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Tepuk tangan yang paling meriah, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Percayalah saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka jeripayamu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Janda Sarfat, kalau tidak ada Elia dia akan mati bersama anaknya. Tapi karena ada Elia, dia dipelihara Tuhan. Hidup Elia dipelihara Tuhan. Karena Tuhan jaminan kita. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu bangkitkan iman kami. Menerangi hidup kami. Menerangi setiap jalan-jalan kami. Dan yang sudah ditaburkan oleh firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami dikuatkan, kami diberkati ya Bapa. Kami akan tetap setia selama-lamanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Semua yang setuju sama-sama katakan amin.